Best practice pengelolaan K3 kontraktor baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal pengelolaan bisnis, kita perlu melakukan pekerjaan, bukan hanya kita, tetapi bisa menggunakan jasa kontraktor, baik itu aspek maintenance, penambangan, sivil ya, bagi teman-teman yang bekerja di industri batubara. Penting untuk kita pahami bahwasanya kita harus bijak dan taktis mengelola sistem K3 dan juga CSMS ya, kalau kita secara umum terkait dengan kontraktor. Supaya apa? Ini tempat kita aman dan terhindar dari kecelakaan. Supaya sesuai dengan visi dan misi perusahaan, baik itu zero fatality, zero LTA, dan juga peningkatan budaya K3 atau safety maturity level. Nah, berikut ini adalah beberapa problematika terkait dengan pengelolaan kontraktor baru, baik sumber dayanya yang terbatas, belum punya sistem, perilaku karyawan dari tempat sebelumnya, baik itu pengawas, pekerja, ataupun juga manajemen baru yang kurang aware terkait dengan safety, handover dengan kontraktor sebelumnya tidak tuntas, termasuk juga diburu-buru segera mencapai target kerja yang sangat ideal. Nah, jika kondisi ini dibiarkan, maka bisa berdampak terhadap kinerja perusahaan tersebut, termasuk juga pemberi kerja, sehingga bisa kurang optimal. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka bisa muncul kinerja yang tidak optimal, baik delay waktu ataupun juga kualitas, fasilitas kerja yang kurang, APD, peralatan kerja yang lain-lain, termasuk pelanggaran peraturan, dan juga ini bisa menyebabkan angka kecelakaan meningkat. Alhasil bisa memperburuk citra perusahaan pemberi kerja. Maka dari itu, berikut ada beberapa sharing best practice untuk memitigasi hal tersebut supaya tidak terjadi di tempat kerja kita. Nah, yang pertama adalah kita harus memberikan edukasi safety management system. Supaya apa? Implementasi sistem bisa dipahami dan diimplementasikan dengan optimal. Contohnya apa? Memberikan pemahaman, awareness ya, memberikan guideline atau panduan safety, termasuk juga sharing implementasi safety di tempat kerja oleh para pemberi pekerjaan. Nah, tips yang kedua, kita bisa melakukan sharing best practice. Jika kita punya beberapa kontraktor, maka Anda bisa meminta rekan-rekan untuk sharing best practice untuk mendorong peningkatan kinerja, peningkatan kualitas pekerjaan, dan juga aspek safety. Buatlah jadwal secara rutin dan periodik secara bergantian, dan juga siapkan template-nya supaya sharing ini bisa optimal sebagai wadah peningkatan kinerja dan penyamaan persepsi untuk aspek K3 di tempat kerja. Nah, tips yang ketiga adalah pengawasan, baik itu berupa inspeksi ataupun juga observasi. Hal ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengawasan, komitmen kontraktor dan juga manajemen, maka bisa mengagendakan inspeksi bersama. Ya, tindakan nyata, buatlah jadwal inspeksi ataupun juga observasi, termasuk juga prioritaskan pada pekerjaan berisiko tinggi, seperti kerja di ketinggian, isolasi dan lockout, high risk dump, termasuk juga pengangkatan ya, apabila ada pekerjaan penggunaan alat angkat. Nah, tips yang keempat terkait dengan pengelolaan safety talk. Untuk peningkatan kualitas komunikasi, kita perlu upaya serius untuk menyampaikan materi safety talk. Tujuannya untuk meningkatkan awareness karyawan tentang safety dan juga kesehatan kerja, supaya risk persepsinya bagus dan juga bisa bekerja aman. Hal yang kita bisa lakukan diantaranya buat jadwal safety talk, siapkan materi safety talk, lakukan safety talk dengan peragaan baik alat kerja ataupun juga APD. Kemudian lakukan safety talk in class, selingi dengan paparan materi dan juga pemutaran video safety. Nah, kita juga bisa melakukan improvement safety talk online bergilir di setiap bulan dengan narasumber PJO, praktisi K3, baik di kontraktor ataupun juga pemberi kerja. Nah, yang kelima adalah manajemen pengelolaan personel, baik karyawan baru seperti operator, mekanik, pekerja sipil ataupun juga pengawas. Maka kita perlu berikan edukasi yang optimal, yang masif gitu ya. Diharapkan apa? Peningkatan budaya K3. Kemudian ada hal yang perlu disikapin, diantaranya perbedaan peraturan tempat lama dan tempat kerja baru yang sekarang. Kita juga perlu pemberian identitas atau penanda khusus untuk karyawan baru untuk mudah dalam hal pengawasan. Hal yang kita bisa lakukan diantaranya berikan safety induction, kemudian berikan penanda warna helm untuk karyawan baru, induction local area, kemudian buat safety commitment letter,
Termasuk juga buatlah dan sampaikan serta menandatangani job deskripsi jika diperlukan ya. Tambahkan di situ redaksi apabila terjadi kondisi atau tindakan tidak aman, maka pekerja berhak menyatakan keberatan karena aspek peraturan atau persyaratan K3 tidak dipenuhi oleh atasannya. Nah, masih di poin yang kelima terkait dengan pengawas baru, maka kita perlu berikan edukasi. Ada beberapa poin penting yang perlu disikapi, yaitu regulasi kompetensi terhadap pengawas, soft skill ataupun juga hard skill, ya, termasuk pemahaman peraturan dan prosedur kerja. Kita bisa melakukan tindakan beberapa hal berikut ini: melengkapi pelatihan K3 dan teknis untuk pengawas, lalu berikan pelatihan dasar supervisi, berikan buku saku yang isinya tentang prosedur atau aturan keselamatan termasuk juga di dalamnya golden rules. Jelaskan job deskripsi dan tanggung jawab keselamatan kerja. Berikan induction lokal di area kerja, terkhusus ya apabila ada high risk. Buat dan sampaikan serta tanda tangan job deskripsi serta berikan penegasan kepada pengawas tersebut agar memberi contoh cara kerja yang aman di tempat kerjanya. Nah, Sobat Safety, terkait dengan pelatihan ini, kita perlu lihatkan bahwasannya karyawan baru perlu diberikan pelatihan, kompetensi baik aspek K3, teknis, operasional, ataupun juga legal agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal yang perlu disikapi adalah bagaimana pelatihan wajib ini sudah ditetapkan oleh pemberi kerja. Termasuk juga kita perlu siapkan tenaga yang berkompeten untuk mengedukasi atau memberikan pelatihan ini. Maka secara action kita harus memberikan pelatihan dasar sebagai syarat keselamatan untuk pelaksanaan SOP dari setiap pekerjaan. Berikut adalah contoh ilustrasi training need analysis untuk beberapa kategori jabatan ya, secara sederhana. Tentunya untuk lebih kompleks kita perlu menata sesuai dengan requirement dari pemberi kerja di tempat kita. Tips yang keenam yaitu melakukan benchmarking. Untuk peningkatan kualitas implementasi safety di tempat kerjanya, para pemberi kerja bisa meminta kontraktornya untuk melakukan benchmarking, baik ke sesama kontraktor ataupun juga perusahaan lain yang sejenis gitu ya. Mengapa ini penting? Untuk peningkatan kinerja K3, mendapatkan wawasan implementasi dan memberikan spirit inovasi K3 di tempat kerja kita. Kita bisa memfasilitasi agenda tersebut antar kontraktor dan juga bisa juga melakukan cross audit ya, supaya bisa saling memberikan pembelajaran K3. Nah, tips yang ketujuh terkait dengan komunikasi dan konsultasi. Untuk peningkatan pemahaman sistem, implementasi K3 dan juga peningkatan kinerja, maka ada hal yang perlu disikapi yaitu memfasilitasi komunikasi dan konsultasi terhadap karyawan termasuk juga kontraktornya. Kita bisa membuat jadwal komunikasi dan konsultasi, contohnya seminggu sekali gitu ya. Siapkan personel yang kompeten, baik praktisi safety ataupun juga tenaga teknis, termasuk menyiapkan referensi K3 untuk keselamatan operasi ataupun juga safety management untuk keamanan dan keselamatan operasi di tempat kerja kita. Berikut tertera di layar adalah contoh tematik terkait dengan konsultasi dan komunikasi K3 dengan tema khusus untuk memberikan kreativitas dan juga kemauan belajar untuk rekan-rekan di kontraktor oleh pemberi kerja. Di poin yang ke-8 yaitu kita bisa melakukan membuat kompetisi antar kontraktor. Hal ini penting untuk peningkatan kinerja K3 dan beberapa hal sederhana kita bisa lakukan. Poin ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi termasuk semangat kerja kontraktor, peningkatan budaya K3, budaya 5R gitu ya, termasuk memberikan champion spirit kepada para kontraktor, serta implementasi good mining practice. Apa yang kita bisa lakukan? Di antaranya buat komite kompetisi dan tetapkan tujuan serta sasaran. Siapkan budget untuk reward kompetisi tersebut. Tidak lupa pula siapkan parameter penilaian kompetisi dan tim juri yang independen. Buatlah program kerja kompetisi seperti lomba housekeeping antar warehouse, antar workshop, antar office, ataupun juga antar pit. Hal ini untuk meningkatkan gengsi para kontraktor. Kita dapat memberikan reward seperti secara psikologis berupa bendera emas dan juga bendera hitam ya untuk good perform dan bad perform. Sampaikan di area meeting seperti general safety talk ya bersama seluruh kontraktor. Kompetisi ini tentunya sangat memacu adrenalin dan meningkatkan integritas dan spirit
untuk berkreasi dan berinovasi tentang keselamatan di tempat kerja kontraktor kita. Tips yang ke-9 yaitu handover. Saat pergantian kontraktor lama dan baru harus dilakukan handover yang jelas untuk menghindari potensi keterlambatan pekerjaan, pengurusan aspek legal yang belum tuntas, dan beberapa hal penting yang sudah ditetapkan dalam konsensus kontrak bersama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pakem dan memastikan ini ada transfer informasi dengan baik, memastikan juga tugas dan tanggung jawab dilakukan sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Nah, apa yang kita lakukan? Buatlah konsensus bersama untuk handover pekerjaan antara kontraktor lama, kontraktor baru, dan diketahui oleh manajer pemberi kerja. Lakukan pengawasan terhadap handover tersebut serta siapkan checklist khusus agar tidak ada yang terlewat. Berikut adalah contoh item handover antar kontraktor yang kita bisa lakukan. Di antaranya misalkan pemindahan tanah pucuk, pengiriman limbah B3, pengurusan perizinan TPS, finalisasi penggunaan washing pad, dan aspek yang lain yang ada sesuai dengan kontrak kerja bersama. Demikian best practice disampaikan. Jangan lupa di-share kepada rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.